Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, salat tahajud adalah salat sunnah yang dikerjakan pada malam hari sesudah mengerjakan salat isya hingga terbitnya fajar, dengan kondisi sesudah tidur meskipun hanya sebentar. Salat tahajud ini dapat dikerjakan dengan rakaat yang tidak terhingga, dan waktu yang paling dianjurkan untuk mengerjakan salat tahajud adalah di sepertiga malam, yaitu setelah tengah malam hingga masuknya waktu subuh. Hukum mengerjakan salat tahajud adalah sunnah muakkad, yaitu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan untuk diamalkan. Sedangkan perintah mengenai salat tahajud dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqama mahmuda. Pada sebagian malam melakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Tidak sedikit orang yang bertanya, surat apakah yang dibaca ketika mengerjakan salat tahajud? Setelah membaca Al-Fatihah, maka bacaan surat pendek ketika salat tahajud tidak ada bedanya dengan salat-salat lainnya. Namun terdapat bacaan surat pendek di salat tahajud ya seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas, apa saja bacaan surat pendek salat tahajud seperti yang dilakukan oleh Rasulullah? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kriteria utama surat yang dibaca oleh Rasulullah adalah surat-surat yang ringan. Adapun ukuran untuk surat ringan ini sangat subjektif untuk masing-masing orang. Ketentuan untuk membaca surat yang ringan ini seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala melalui Quran surat Al-Muzammil ayat yang ke-20, yang artinya, sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau Nabi Muhammad berdiri sholat kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau sepertiganya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menghitungnya secara terperinci waktu-waktu tersebut, sehingga menyulitkanmu dalam melaksanakan sholat malam. Maka Dia kembali memberi keringanan kepadamu. Oleh karena itu, bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah, serta yang lain berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu darinya, yaitu Al-Quran. Tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat,
dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan berikut ini 4 surat yang dianjurkan untuk dibaca saat mengerjakan sholat tahajud menurut anjuran para ulama. Yang pertama, surat Al-Ikhlas. Salah satu surat pendek yang dianjurkan untuk dibaca adalah surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas ini serupa dengan sepertiga Al-Quran, sehingga membaca surat Al-Ikhlas saat sholat tahajud seperti layaknya mengkhatamkan Al-Quran. Adapun bagi yang sanggup betul-betul khatam, maka khatamkan Al-Quran. Adapun bagi yang tidak sanggup, ia tetap tahajud dan bacalah Qul Huwallahu Ahad atau surat Al-Ikhlas. Adapun bacaannya adalah Qul Huwallahu Ahad. Katakanlah, hai Nabi Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allahus Somad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid walam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diberanakkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walam yakul lahu kufuwan ahad, serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Kemudian yang kedua, selain itu surat pendek lainnya dengan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala lewat Quran surat Al-Muzammil ayat ke-20 adalah surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah Nabi Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan manusia, Malikin nas, raja manusia, Ilahin nas, sembahan manusia, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan setan pembisik yang bersembunyi, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Kemudian yang ketiga adalah surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah Nabi Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang menjaga fajar atau subuh, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, wa min syarri ghasikin idza waqab, dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, wa min syarri nafasati fil uqad, dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Kemudian yang keempat adalah surat Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah, celakalah setiap pengumpat lagi pencela, allazi jama'a malau wa'addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, yahsabu anna ma'lahu ahladah, dia manusia mengira bahwa hartanya dapat mengekalkannya. Kalla la yumbazanna fil khutamah, sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka khutamah. Wa ma adraka mal khutamah, tahukah kamu apakah neraka khutamah itu? Narullahil muqadah, ia adalah api azab Allah yang dinyalakan, allati tatali'u 'alal afidah, yang membakar naik sampai ke hati. Innaha 'alaihi muqsadah, sesungguhnya api itu tertutup rapat sebagai hukuman atas mereka. Fi a'madim mumaddadah, sedangkan mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang. Surat ini menggambarkan celakalah orang-orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, dan sesungguhnya harta itu tidaklah kekal. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, itulah 4 surat pendek yang dianjurkan untuk diamalkan menurut para ulama
yang pada intinya supaya siapapun dapat mengamalkan salat tahajud ini tanpa sedikit pun menyusahkan dan memberatkan bagi yang mengerjakannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan urusan setiap hamba yang ingin mendekat padanya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.